Selamat bergabung lagi di seri kuliah reaksi kimia, dan pada video ini kita akan membahas tentang reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah suatu reaksi yang terjadi di mana hasil reaksi adalah produk yang tidak larut dalam pelarutnya atau lingkungan di mana reaksi terjadi, dan ditandai dengan secara visual dengan terlihatnya ada endapan produk. Yang dimaksud dengan endapan adalah bagian solid atau padatan yang terpisah dari pelarutnya dan bisa terlihat secara visual pemisahan tersebut. Dan reaksi pengendapan biasanya terjadi pada senyawa ionik. Contoh reaksi pengendapan bisa terlihat pada reaksi yang tertera di layar. Plumbum nitrat direaksikan dengan kalium iodida membentuk endapan kuning plumbum 2 iodida dan kalium nitrat. Plumbum nitrat dan kalium iodida adalah larutan jernih. Kemudian ketika direaksikan membentuk endapan menjadi suatu larutan keruh akibat endapan kuning dari plumbum iodida tadi. Jadi terlihat adanya perubahan dari larutan menjadi muncul suspensi dalam larutan atau terjadinya endapan. Reaksi yang terjadi adalah reaksi metatesis atau perpindahan ganda pada senyawa yang direaksikan. Misalnya pada contoh reaksi yang kita bahas ini terjadi 2 kation mengganti 2 anionnya, yaitu kation plumbum 2+ mengganti anionnya dari nitrat menjadi iodida. Begitu juga dengan kation K+ mengganti anionnya menjadi nitrat. Apakah yang dimaksud dengan pengendapan? Nah, ini ada hubungannya dengan profil kelarutan suatu senyawa. Jadi senyawa yang larut artinya mempunyai profil kelarutan yang baik, sedangkan senyawa yang membentuk endapan atau tidak larut artinya mempunyai profil kelarutan yang buruk dalam pelarut tersebut. Jadi dapat didefinisikan kelarutan adalah jumlah maksimum senyawa terlarut yang dapat terdisolusi pada jumlah pelarut tertentu dan pada temperatur tertentu. Perlu ditambahkan juga yang mempengaruhi faktor dari kelarutan adalah pH larutan atau pH lingkungan adalah optimal untuk membentuk atau untuk melarutkan senyawa terlarut. Kalau pH-nya berubah atau tidak optimal, yang tadinya larut dalam pelarutnya, suatu senyawa bisa menjadi tidak larut. Penilaian kelarutan suatu senyawa dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, suatu senyawa bisa disebut larut, agak larut, atau tidak larut. Dan secara kuantitatif bisa dibandingkan secara kuantitatif jumlah zat terlarut dibandingkan dengan jumlah zat pelarutnya. Seperti di tabel ini terlihat penilaian kuantitatif kelarutan berdasarkan Farmakope Indonesia. Di tabel ini bisa dilihat profil kelarutan senyawa kation dan anion. Suatu anion dengan kation yang berbeda akan memiliki profil kelarutan yang berbeda. Sekarang kita akan membahas persamaan reaksi dari reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi ionik. Kita ambil contoh reaksi yang sebelumnya, yaitu plumbum nitrat direaksikan dengan kalium iodida
menghasilkan endapan plumbum 2 iodida dan kalium nitrat. Perhatikan panahnya dari reaktan menjadi produk plumbum dan iodida. Kalau kita buat rinci persamaan anion dan kationnya, maka kita akan bisa terlihat persamaan ioniknya, dan ion-ion tersebut bisa saling meniadakan yang ada di sebelah kiri dan kanan. Ion nitrat dan ion kalium bisa saling meniadakan sehingga dihasilkan persamaan netnya, yaitu ion plumbum bereaksi dengan ion iodin menghasilkan endapan plumbum 2 iodida. Kita ambil contoh lagi reaksi yang lain, yaitu barium klorida bereaksi dengan natrium sulfat menghasilkan endapan barium sulfat, juga endapan putih, dan natrium klorida. Sekarang kalian bisa coba menuliskan bagaimana persamaan reaksi dari barium klorida dan natrium sulfat ini. Silakan di pause videonya untuk menyelesaikan persamaan reaksi dari contoh reaksi yang kedua ini. Kemudian contoh reaksi berikutnya adalah kalium fosfat dengan kalsium nitrat. Kira-kira produk apa yang dihasilkan? Dan tuliskan juga bagaimana persamaan reaksinya. Nah, kita sudah tahu persamaan reaksi dari reaksi pengendapan. Kira-kira apakah kita juga bisa mengetahui berat endapan yang dihasilkan? Dari reaktan yang kita reaksikan, kita tahu konsentrasinya, maka kita tahu berat molekul dari senyawa. Kita juga akan mengetahui jumlah mol dari senyawa yang bereaksi, maka kita juga pasti akan bisa menghitung berapa berat endapan produk yang dihasilkan. Jadi ini kembali lagi ke prinsip stoikiometri. Diingat lagi atau dibuka kembali materi kuliah tentang stoikiometri. Jadi dengan kita mengetahui persamaan reaksi, maka kita bisa memperkirakan berapa jumlah mol produk yang dihasilkan, dan bisa dihitung juga berapa berat produk endapan yang dihasilkan. Setelah kita mempelajari apa yang dimaksud dengan reaksi pengendapan, kita bisa mengaplikasikan menjadi metode analisis kuantitatif dalam reaksi pengendapan. Contohnya adalah titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan ini ditandai dengan mencapai titik akhir adalah reaktan bereaksi sempurna untuk membentuk endapan, dan jumlah endapan yang terbentuk dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi sampel yang kita analisa. Contoh titrasi pengendapan adalah metode argentometri, iodometri, dan merkurimetri. Pada kuliah kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang argentometri. Reaksi pengendapan prinsipnya kembali lagi kita ulangi, reaktan membentuk produk endapan. Jadi penambahan titran pada sampel ditambahkan sampai tidak lagi terlihat atau muncul endapan. Jadi titik akhir yang ingin dicapai adalah endapan terbentuk dengan sempurna sampai tidak ada lagi
sampel yang bisa bereaksi dengan titran untuk membentuk endapan. Untuk mengenali atau mengetahui titik ekivalen atau titik akhir dari titrasi pengendapan, kita harus terlebih dahulu mengenali reaktan dan produk yang hendak kita analisa atau yang akan kita gunakan dalam metode titrasi ini. Titrasi pengendapan ini berguna untuk menganalisa sampel-sampel ion halida, misalnya iodin, klorin, dan bromin. Tetapi titrasi pengendapan ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu kalau sampelnya banyak pengotor akan memungkinkan terjadinya presipitasi, artinya ada endapan lain dari sampel yang hendak kita analisa yang bisa mengganggu perhitungan kuantitatif sampel kita nanti. Juga adanya endapan, kadang endapan tersebut tidak berwarna atau berwarna putih, sehingga menyulitkan secara visual untuk mengenali titik akhir titrasi. Jadi untuk mengatasi itu bisa juga ditambahkan indikator pewarna pada titrasi pengendapan. Contoh dari titrasi pengendapan adalah titrasi argentometri, di mana titran yang digunakan adalah perak nitrat. Argentometri dapat digunakan untuk menganalisa sampel senyawa halida atau ion halida dan menghasilkan endapan perak halida. Dalam titrasi argentometri ada 3 metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah metode Moore, di mana pada titrasi menggunakan indikator kalium kromat. Reaksi pengendapan yang terjadi adalah pembentukan perak halida yang berupa endapan putih. Kelebihan titran atau kelebihan ion Ag+ yang ditambahkan ke dalam sampel akan bereaksi dengan indikator. Ion Ag+ bereaksi dengan ion kromat menghasilkan endapan jingga dari perak kromat. Persamaan reaksi yang terjadi pada titrasi argentometri metode Moore bisa terlihat pada layar. Di mana yang pertama adalah terbentuknya endapan putih perak klorida, kemudian titik akhir ditandai dengan mulai terbentuknya endapan kemerahan dari perak kromat. Metode titrasi argentometri yang kedua adalah metode Fayence. Jadi dalam metode ini menggunakan indikator pewarnaan fluoresein yang mewarnai endapan perak klorida yang terbentuk. Jadi endapan perak klorida yang masih dalam lingkungan banyak ion klorin, indikator pewarna fluoresein akan menunjukkan warna kuning kehijauan. Tetapi jika klorinnya sudah habis bereaksi dengan ion perak dan mulai ada kelebihan ion perak, maka indikator pewarna fluoresein ini akan berubah warna menjadi kemerahan, dan ini menunjukkan sudah terjadinya titik ekivalen atau titik akhir. Bisa dilihat dari diagram ini struktur kimia dari fluoresein ketika menjadi molekul berwarna kemerahan dan ketika menjadi ion berwarna kuning kehijauan. Metode titrasi argentometri yang ketiga adalah metode Volhard.
metode Volhard mengaplikasikan metode titrasi tidak langsung. Jadi prosedurnya adalah sampel direaksikan terlebih dahulu dengan perak nitrat yang berlebih. Jadi sudah pasti dalam sampel kita ada kelebihan perak nitrat atau kelebihan ion perak. Nah, kelebihan ion perak ini akan dititrasi dengan kalium tiosianat dengan adanya indikator ion besi. Ion Ag+ bereaksi dengan ion tiosianat membentuk perak tiosianat, endapan perak tiosianat. Kelebihan titran ion tiosianat akan bereaksi dengan ion besi membentuk warna merah dari ferum tiosianat. Dengan munculnya warna merah ini akan menunjukkan sudah tercapainya titik akhir titrasi. Demikian pembahasan kita tentang reaksi pengendapan dan sedikit tentang titrasi pengendapan, titrasi argentometri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di kuliah selanjutnya.